Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang Maha Tinggi, Al-Azim, Zat yang Maha Agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian tafsir surat Hud terakhir ayat 34. Sebelum melanjutkan ke ayat yang berikutnya 35, sekilas kita ulangi ayat 34-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kaumnya Nabi Nuh yang didakwain ngeyel, mendebat-debat dan seterusnya, maka di sini dalam ayat 34 Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, nasihatku tidak akan bermanfaat untuk kalian. Aku pengen menasihati kalian, tetapi gimana kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian? Aku menginginkan bagi kalian nasihat, sehingga aku terus berbuat nasihat untuk kalian. Gak akan bermanfaat. Gak akan bermanfaat kalau Allah menghendaki bagi kalian kesesatan. Huwa rabbukum, dialah Allah Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, apakah berarti Allah zalim karena kaumnya Allah kehendaki kesesatan. Kalau Allah kehendaki kesesatan, maka tidak akan pernah dapat hidayah. Nasihatnya kayak apapun, siang malam Nabi Nuh berdakwah. Tapi Allah menghendaki kaumnya Nabi Nuh dengan kesesatan. Akhirnya mereka tidak pernah dapat hidayah. Apakah berarti Allah zalim? Tidak. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan atas diriku kedzaliman, dan aku jadikan kedzaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan bagi kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Di dalam banyak ayat Allah berfirman yang artinya diantaranya adalah wa mallahu yuridu dzulma lil ibad. Allah tidak pernah menghendaki kezaliman bagi hamba-hambanya. Terus apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kata Nabi Nuh, aku menasehati kalian kayak apapun gak manfaat kalau Allah menghendaki kesesatan bagi kalian. Yang dimaksud kehendak di sini, Allah menghendaki kesesatan bagi kaumnya Nabi Nuh adalah kehendak kauni, bukan kehendak syar'i. Di sini iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Kalau iradah syar'iyah, Allah menghendaki agar setiap manusia berislam, beriman, berbuat ketaatan, dan semuanya masuk surga.
Itu yang Allah kehendaki, kehendak syar'i. Adapun kehendak kauni adalah kehendak Allah yang terkait dengan hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Nah, di sini adalah kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Dengan memahami dua macam kehendak, ada kehendak kauniyah dan ada kehendak syar'iyah, maka mudah bagi kita untuk memahami ayat ini bahwasanya Allah tidak zalim. Karena kehendak di sini bukan kehendak syar'iyah, tapi kehendak kauniyah. Sekarang kita lanjutkan ayat 35. Am yaquluna iftarah Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Barakallahu fiik. Am yaquluna iftarah, am ataukah yaquluna mereka mengatakan iftarahu, dia mengada-ngadakannya, dia membuat-buatnya, dia membikin-bikinnya. Kul, katakanlah, iniftaraituhu, jika aku membikin-bikinnya, jika aku membuat-buatnya, jika aku mengada-ngadakannya, fa'alaya ijrami, maka atasku dosaku. Wa ana bari, dan aku berlepas diri. Mimma, dari apa? Tujrimun, dosa yang kalian perbuat. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, am yaqulu naftarah, ataukah mereka mengatakan dia membuat-buatnya, dia membikin-bikinnya. Siapa dia? Siapa dia? Am yaqulu naftarah, ataukah mereka mengatakan dia itu membikin-bikinnya, dia itu membuat-buatnya. Siapa dia? Hadha dhamir muhtamalun ala ayyuda ila Nuh kama kana siyaq fi qissatihi maka qaumihi. Dhamirhu am yaqulu naftarahu, hu artinya nya. Ataukah mereka mengatakan dia membikin-bikinnya. Iftarahu, iftara, dia membikin-bikinnya. Siapa dia? Dia, siapa dia membikin-bikinnya? Dhamir huwa di sini, dia di sini kembali kepada Nuh. Sebagaimana dalam konteks ayat ini Nabi Nuh sedang berhadapan dengan kaumnya. Wa annal ma'na anna qaumahu yaqulun iftara 'ala Allahi kadhiba. Jadi maknanya adalah kaumnya Nabi Nuh mengatakan Nuh itu membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Gak pernah ada seperti itu. Dia membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Wa kadzdzaba bil wahyi alladhi yas'amu annahu minallah. Dia berdusta. Bahwasanya yang dikatakan wahyu, dia meyakininya dari Allah. Enggak ada. Nuh bikin-bikin itu. Nuh buat-buat itu. Jadi iftarahu, dia membikin-bikinnya. Domir huwa di sini, huwa kembalinya kepada Nuh. Wa yahtamilu ayakun a'idan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu hadhil ayah mu'taridah fi athna'i qissati Nuh wa qaumihi li'annaha minal umur allati la ya'lamuha illal anbiya. Ada yang mentafsirkan dhamir huwa yang artinya dia di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi am yaqulu naftarah,
Ataukah mereka mengatakan dia membikin-bikinnya, dia membuat-buatnya, dia itu Nabi Muhammad. Jadi ayat ini bergeser sejenak. Lagi berbicara dengan tema Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya, tetapi bergeser membicarakan Nabi dengan kaumnya. Karena sesungguhnya Nabi SAW sedang berhadapan dengan kaumnya, kemudian Nabi menyampaikan kepada kaumnya tentang ayat-ayat yang di antara ayat-ayat itu terkait dengan cerita kisah terdahulu. Kemudian Nabi mengatakan ayat yang sebelumnya tadi, aku menasehati kalian kayak apapun, gak ada manfaatnya kalau Allah menghendaki sesat bagi kalian. Tadi kita mentafsirkan Nuh itu juga bisa dipahami Nabi SAW. Diceritakan kepada kaum Quraisy dan yang lainnya tentang kisah-kisah terdahulu. Di antaranya adalah kisah Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya. Maka Nabi Muhammad bersabda, aku nasihati kalian kayak apapun gak ada artinya. Gak ada manfaatnya. Kalau Allah menghendaki bagi kalian kesesatan. Nah, kemudian kaumnya, kaum kafir Quraisy dan siapa yang ada di hadapan Nabi mengatakan Muhammad itu bikin-bikin, gak pernah ada. Jadi ayat ini bergeser dari kisah terkait dengan Nabi Nuh untuk berbicara keadaan Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Kemudian di sini entah tafsir yang pertama yang dimaksud adalah Nabi Nuh ataupun tafsir yang kedua yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka masing-masing keduanya mengatakan fa'alayya ijrami. Katakanlah. Jadi Nabi SAW disuruh mengatakan, katakanlah. Jika aku membikin-bikinnya, jika aku membuat-buatnya, maka dosa aku yang menanggung. Maka dosa aku yang menanggung. Kalau aku membikin-bikin, kalau aku membuat-buat, kalau aku berbuat kedustaan atas nama Allah. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Dan aku berlepas diri atas dosa-dosa yang kalian perbuat. Ai falam, ai falima tastaljuna fi takdzibi. Ada apa? Kalian menuduh aku berdusta. Ada apa? Sedemikian cepat kalian menuduh aku membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Kalau aku berdusta, kalau aku berbohong, maka aku menanggung dosa. Aku menanggung dosa. Ada apa kalian menuduh aku membikin-bikin, membuat-buat, dan gak ada orang mau menanggung dosa. Artinya di sini Nabi Nuh atau Nabi Muhammad SAW, entah tafsir yang mana, jadi menegaskan bahwasanya yang disampaikan ini bukan kedustaan yang dibikin-bikin. Bukan perkara yang diada-adakan. Tapi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Justru kalian berbuat dosa. Justru kalian berbuat dosa. Dengan melabeli perkara hak sebagai kedustaan. Justru kalian berbuat dosa. Dengan tidak menerima aku sebagai Rasul dengan apa yang aku bawa yang tidak adalah wahyu. Justru kalian yang berbuat dosa dan aku berlepas diri dari dosa kalian. Jadi menegaskan bahwasanya yang didakwakan adalah hak dari Allah Azza wa Jalla. Para jamaah rahimakumullah. Setiap nabi diutus oleh Allah dengan mukjizat.
Allah menguatkan setiap nabi dengan mukjizat, di mana Allah Al-Mu'min. Kalau kita mempelajari Al-Asmaul Husna, ada di antara nama Allah Al-Mu'min. Ada di antara nama Allah Al-Mu'min. Artinya apa? Yang percaya. Karena Allah percaya kepada nabi-nabi, maka Allah kuatkan bukti-bukti dibarengkan bersama mereka sehingga tidak ada orang yang mendustakan. Itu makna al-mu'min. Itu makna al-mu'min. Allah percaya kepada seluruh nabi, maka Allah kuatkan mereka dengan bukti-bukti sehingga tidak ada umat yang mendustakan. Gambarannya begini, untuk memudahkan pemahaman. Misalnya ini seorang staf di sebuah instansi dipercaya oleh direktur untuk tugas luar kota ke beberapa instansi. Nah, ini direktur mengutus dia, berarti direktur percaya. Bagaimana biar instansi-instansi yang didatangi dalam rangka kerja dia dinas luar kota bisa disambut, bisa diterima, maka tidak mungkin kosongan. Dia dibawain surat penghantar, dia dibawain berkas pengenal, dia dibawain profil perusahaan yang mengutus dan seterusnya. Sehingga instansi-instansi manapun yang didatanginya dengan langsung cepat, dengan langsung meresponnya dan enggak mendustakannya. Nah ini namanya direktur ini mukmin. Kalau dalam Al-Asmaul Husna, direktur ini mukmin, percaya kepada staf yang diutus. Demikian pula Allah Al-Mukmin. Di antara nama Allah adalah Al-Mukmin. Maksudnya Allah percaya kepada seluruh rasulnya, maka Allah kuatkan mereka dengan mukjizat-mukjizat sehingga tidak mungkin didustakan. Dan realitanya demikian. Tidak ada manusia pun yang berjumpa dengan Nabi yang dibarengkan oleh Allah bersamanya mukjizat, kecuali pasti harus mengakui dia Nabi. Kalau ada yang tidak beriman bahwa dia Nabi, tidak lain karena membohongi dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di zaman yang bangsa Arab sedang berbangga-bangga dengan sastra. Jadi orang mulia, orang terpuji, tersanjung kalau sastranya hebat. Jadi ketika itu demikian, berbangga-bangga dengan sastra. Barangkali zaman sekarang orang hebat, negara hebat, atau suatu kaum hebat, kalau tinggi-tinggian bangunan menjulang ke langit, barangkali sekarang demikian. Ketika itu bukan, ketika itu sastra. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sesuai dengan keadaan kaumnya. Nabi baca Al-Quran, Nabi baca Al-Quran, Nabi baca Al-Quran. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Karena mereka sangat lekat dengan sastra dan mereka yakin seyakin-yakinnya yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bikinan Muhammad. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bahasanya sama-sama bahasa Arab. Materi untuk menyusunnya huruf hijaiyah sama. Maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Enggak mungkin bikinan Muhammad. Yakin seyakin-yakinnya itu dari zat yang maha besar. Makanya kan para pembesar kafir, khususnya Quraisy, mereka mewanti-wanti kepada kaumnya. Bagaimana disebutkan dalam surat Fussilat, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan, jangan kalian dengarkan Al-Quran, bikin gaduh biar gak kedengaran. Soalnya mereka risau. Mendengar Al-Quran masuk Islam, mendengar Al-Quran masuk Islam dan seterusnya. Belum mukjizat membelah bulan. Mereka mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu Nabi utusan Allah pasti kamu bisa membelah bulan. Tinggal minta saja ya Allah, kan gampang. Bisa enggak? Maka Nabi kemudian bermunajat memohon kepada Allah dan bulan terbelah dua. Seantero jagat ketika itu melihat bulan benar-benar terbelah. Bukan sebagian kaum saja. Ketika mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Mekah, mereka pergi ke Yaman,
untuk suatu perdagangan dan yang lainnya saling bertanya, benar gak bulan terbelah pada malam ini? Dan iya benar-benar semuanya membenarkan, berarti benar adanya. Bukan sihir. Kalau sihir, yang melihat terbelahnya bulan hanya sebagian orang saja yang terkena sihir. Tapi itu seluruhnya melihat. Maka pada berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga tidak mungkin orang yang berjumpa dengan Nabi, siapapun Nabinya, di mana Nabi dibarengkan oleh Allah dengan mukjizat, kecuali mesti harus beriman. Kalau tidak beriman, tidak lain karena mendustakan dirinya. Fir'aun beriman bahwasanya Musa alaihissalam adalah Rasul, Allah adalah Tuhannya. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya, bahwasanya Musa adalah Rasul, Allah adalah Tuhan, tidak dia tampakkan secara zahir. Secara zahirnya menunjukkan kebalikannya. Secara zahirnya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang tinggi. Secara zahirnya memusuhi Nabi Musa, mendustakan Nabi Musa. Padahal Allah beritakan kepada kita, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Fir'aun dan orang-orangnya mendustakannya, padahal hatinya meyakininya. Fir'aun baru beriman ketika sudah mau tenggelam. Baru menyatakan keislamannya, sudah tidak diterima. Karena beriman ketika sakaratul maut sudah nggak ada artinya. Jadi orang kalau bertemu, berjumpa dengan Nabi, di mana Nabi dibarengkan oleh Allah mukjizat, pasti harus beriman. Kalau tidak beriman, tidak lain mendustakan dirinya. Nah, maka di sini Nabi Nuh atau Nabi Muhammad atau keduanya kita ambil. Tafsir yang mengatakan Nabi Nuh, tafsir yang mengatakan Nabi Muhammad, kita ambil dua-duanya. Keduanya mengatakan, justru kalian yang berdosa dengan mendustakan aku. Justru kalian yang berdosa dengan mendustakan aku. Dan aku berlepas diri dari dosa kalian. Karena kewajibanku hanya menyampaikan. Wa ma ana illal balagul mubin. Aku hanya menyampaikan saja. Nah, ini ayat 35. Sekarang 36. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah kamu tidak akan beriman, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Wa uhiya, dan diwahyukan, ila Nuhin, kepada Nuh, dan diwahyukan kepada Nuh. Apa isi wahyunya? Annahu, bahwasanya, la yu'mina, sekali-kali tidak akan beriman, min qaumika, dari kaummu, illa, kecuali, man qad aman, orang yang telah beriman. Wala tabta'is, maka jangan kamu bersedih, bima, dengan apa, kanu, yang mereka yaf'alun, perbuat. Ini apakah Nabi Nuh berdakwah sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, setahun dua tahun? Enggak. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 1000 tahun kurang 50 tahun. Allah tidak berfirman 950 tahun, enggak. Allah berfirman, walaqad arsala Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh aku telah utus Nabi Nuh, dan dia berada di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Allah tidak mengatakan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tidak. Tetapi Allah mengatakan 1000 tahun kurang 50 tahun. Yang menunjukkan lamanya dakwah beliau. Ini ungkapan yang maknanya berbeda, stressingnya berbeda.
Kalau misalnya ada seseorang punya kakek, umurnya berapa? Berapa umur kakek? Umur kakek 99 tahun. Bandingkan kalau dia menjawab, berapa umur kakek? Umur kakek, wih, 100 tahun, kurang setahun. Artinya beda. Jadi kalau 100 tahun, kurang setahun. Ini ada stressing yang menunjukkan tuanya umur kakek. Nah demikian juga Nabi Nuh. Allah informasikan berdakwah di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun, kurang 50 tahun. Itu pun Allah masih berfirman, jangan bersedih terhadap yang mereka perbuat. Artinya berdakwah itu harus multi sabar, 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 sabar. Gak bisa dengan kata-kata berapa kali itu. Sabar, 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 sabar. Sabron jammah. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan beriman. Sekali-kali tidak akan beriman dari kaummu. Kecuali orang yang telah beriman, maka jangan bersedih terhadap apa yang mereka perbuat. Kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Dinukilkan riwayat dari Ibnu Abbas. Anna qauma Nuh alaihissalam kanu yadribuna Nuhan hatta yasquta fayalqawdahu fi labidin wa yalqawdahu fi qa'ri baitin yadunnuna annahu qad mata fayahruju fil yawm atsani wa yad'uhum ila Allah azza wa jalla. Kaumnya Nabi Nuh, mereka memukuli Nabi Nuh hingga Nabi Nuh terjatuh. Enggak puas sampai di situ, Nabi Nuh dilempar ke dasar sumur. Kaumnya mengira Nabi Nuh alaihissalam sudah mati. Ternyata hari yang berikutnya masih tegar berdakwah. Ruwiya anna syaikhon minhum ja'a yatawakkau ala asa wa mahu ibnuhu. Faqala ya bunayya la yaghurrannaka hadha syekh al-majnun. Faqala lahu ya abati amakkini minal asa. Fakhadha al-asa min abihi wa daraba Nuhan hatta syajjahu sujjatan munkiratan. Fa'aha Allahu azza wa jalla ilahi annahu la yu'mina min qaumika illa ma qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ada orang sepuh yang dia berjalan dengan tongkat. Orang sepuh yang jalannya sudah dibantu tongkat. Dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kamu sekali-kali jangan tertipu oleh orang ini, orang gila. Maksudnya Nabi Nuh. Maka si anak tersebut mengatakan, ayahku, aku pinjam tongkat. Aku pinjam tongkat. Kemudian tongkatnya dikasihkan kepada anaknya. Si anak ini memukuli Nabi Nuh sampai terluka-luka dengan luka-luka yang sangat parah. Maka Allah menurunkan wahyu, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya sekali-kali tidak akan pernah beriman dari kaummu kecuali orang yang telah beriman. Maka janganlah kamu sedih atas apa yang mereka perbuat. Fa ini muhlikuhum wa munkidzuka minhum fahina idzin da'a Nuh alaihissalam wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dalam surat Nuh ayat 26. Jadi Allah berfirman ketika Nabi Nuh disakiti seperti itu, yang pertama dilempar ke sumur setelah dipukuli, yang kedua dipukuli dengan tongkat, dan Allah berfirman, jangan bersedih. Jangan bersedih. Artinya aku akan hancurkan mereka, aku akan binasakan mereka, dan aku akan selamatkan kamu. Itu yang dimaksud jangan bersedih. Jangan bersedih. Pada tabta'is bima kanu yaf'alun. Aku akan binasakan mereka, dan aku akan selamatkan kamu. Maka Nabi Nuh berdoa dalam surat Nuh ayat 26. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan di muka bumi ada orang kafir
yang berkeliaran. Maka Allah kabulkan dengan Allah kirimkan topan dan banjir, sehingga tidak ada orang kecuali semuanya binasa. Di muka bumi gak ada orang. Di muka bumi yang ada orang, yang ada di kapalnya Nabi Nuh itu saja yang ada. Itu saja yang ada. Seluruhnya tidak ada manusia siapapun yang kafir, Allah binasakan. Yang ada yang bersama Nabi Nuh yang mukmin. Sehingga kalau dikatakan kita semuanya keturunannya Nabi Nuh, bukan keturunan Nabi Adam, ya maknanya ini. Ya maknanya ini. Ketika Nabi Nuh diutus, maka seluruh orang kafir yang di luar kapal Allah binasakan, yang selamat yang ada di kapal saja. Yang selamat yang ada di kapal saja. Kemudian dari antara orang-orang di kapal, ada yang Allah utus menjadi Rasul, dan keturunannya Allah utus menjadi Rasul. Masih dalam tafsir Al-Baghawi. Masih dalam tafsir Al-Baghawi. Wahaka Muhammad bin Ishaq an Ubaid bin Umair al-Laythi annahu balaghu annahum kanu yabtishuna bihi fayahnaqunahu hatta yuhsha alaih fa idza afaqa qala rabbi ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun hatta idza tamadaw fil ma'siyah washtadda alaihi minhum al-bala وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله حتى إن كان الآخر منهم لا يقول قد كان هذا مع حتى إن كان الآخر منهم atau akhir حتى إن كان الآخر منهم لا يقول قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا فشكى إلى الله تعالى Rabbi inni da'utu qaumi laila wa dahara ila an qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ubaid dari Umar al-Laythi bahwasanya sampai kepadanya riwayat tentang Nabi Nuh, kaumnya memukulinya dan mencekiknya. Kaumnya Nabi Nuh memukulinya dan mencekiknya sampai Nabi Nuh pingsan. Kemudian ketika siuman, Nabi Nuh berdoa, Rabbi fir liqaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka orang-orang yang belum mengerti. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi pada kaumnya adalah kemaksiatan yang menjadi-jadi, dan Nabi Nuh masih bersabar. Siapa tahu generasi yang berikutnya. Datang generasi yang berikutnya, belum ada perubahan. Siapa tahu generasi yang berikutnya. Sudah datang generasi yang berikutnya, belum ada perubahan. Siapa tahu generasi yang berikutnya, dan seterusnya. Tidaklah datang suatu generasi kecuali lebih buruk dari sebelumnya. Sampai di antara generasi yang sudah berganti-ganti ini, mereka mengatakan sesama mereka, bapak-bapak kita dahulu, kakek-kakek kita dahulu, semuanya sama, melihat orang ini orang gila. Sampai sekarang ternyata masih gila seperti ini. Sampai sekarang ternyata masih gila seperti ini. Maka Nabi Nuh mengatakan, Rabbi inni da'utu qaumi laila wa dahar. Ya Allah, aku telah mendakwai mereka siang malam, sampai pergantian generasi ke generasi, tapi seperti ini terus keadaan mereka. Sampai Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan kau biarkan ada orang kafir hidup di muka bumi, binasakan semuanya. Jadi Nabi Nuh sudah menggunakan doa pamungkasnya karena kaumnya yang keterlaluan sedemikian rupa. Sekarang ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wasna' dan buatlah. Wasna' dan buatlah. Jadi kalau kita mau bikin, ayo bikin kopi Maroko. Isna kohwa Maroko, gitu ya. Mana kohwa Maroko? Bikin kopi Maroko. Isna kohwa Maroko. Isna. Bahasa Arabnya pabrik itu masna. Tempat pembuatan, maka masna. Nah, orang yang membuat-buat gitu ya, nggak asli, tapi membuat-buat, palsu, tasonna, wazannya tafa'ala, membuat-buat gitu ya, padahal nggak asli. Wasna' dan buatlah dan bikinlah al-fulka kapal. Bi'ayunina dengan pengawasan kami, wa wahyina dan wahyu kami. Wala tukhatibni dan jangan berbicara kepadaku illadzina zalamu tentang orang-orang yang zalim. Innahum sesungguhnya mereka mughraqun tenggelam. Jadi setelah Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar, gimana tadi? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina tayyar. Nabi Nuh memohon agar jangan ada orang kafir di muka bumi yang masih hidup. Binasakan semuanya. Maka Allah perintahkan, sekarang kamu bikin kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina. Apa terjemahnya tadi? Dengan pengawasan kami. Bikinlah, buatlah kapal dengan pengawasan kami. Ayun artinya mata. Ainun, ainani, ayun. Jadi kalau tunggalnya ainun. Tunggalnya, singular, tunggal, ainun. Kalau gandanya ainani. Kalau jamaknya ayun. Plural, ayun. Allah berfirman, buatlah kapal dengan pengawasan kami. Padahal mestinya dengan mata kami. Berarti kita melakukan takwil dong. Berarti ini salah Qur'annya ya. Karena kita melakukan takwil. Iya. Kan nggak boleh ada takwil. Nggak ada riwayat para sahabat dan yang berikutnya yang melanjutkan pemahaman para sahabat yang mentakwil sifat-sifat Allah, nggak ada. Berarti ini takwil dong. Takwil apa bukan? Takwil apa bukan? Kalau takwil kenapa Qur'annya dibeli? Kenapa Qur'annya dicetak? Ini yang nyetak yayasan lagi. Takwil apa bukan? Sebagian mereka mengatakan kita tidak konsisten. Misalnya Imam At-Tabari rahimahullah yang dia tidak melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah. Tetapi di dalam tafsirnya mentakwil kok. Ketika menjelaskan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Rahmatnya terbentang luas. Itu yadani kan dua tangan. Kok dipahami rahmatnya terbentang luas, apa itu bukan mentakwil? Gak konsisten itu namanya. Bukan mentakwil. Yadani adalah dua tangan. Ketika kemudian menjelaskan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, kedua tangan Allah terbentang luas. Kedua tangan Allah terbentang. Dia memberi nafkah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini adalah makna kelaziman. Ini adalah makna kelaziman. Yang namanya dua tangan terbentang
ya kelazimannya rahmatnya luas. Jadi bukan mentakwilan tangan dengan rahmat, tetapi makna kelaziman. Nah sama seperti ayat ini. Wasna'il fulka bi'ayunina. Dan bikinlah kapal dengan apa? Pengawasan. Dan bikinlah kapal dengan pengawasanku. Ini makna kelaziman. Di mana Allah merintahkan Nabi Nuh bikinlah kapal dengan mataku. Dengan mataku. Bikinlah kapal dengan mataku. Maka makna lazim, bikinlah kapal dengan pengawasanku. Bukan mentakwil. Karena Allah memiliki mata sesuai dengan kebesarannya. Dan tidak boleh dilarikan kepada makna lain. Ketika di sini dipahami, bikinlah kapal dengan pengawasanku, itu makna kelaziman. Yang namanya bikinlah kapal dengan mataku, kelazimannya adalah bikinlah kapal dengan pengawasanku. Karena mata adalah mata. Nanti di sini ada pembahasan. Terus kalau begitu mata Allah ada berapa? Soalnya disebutkan di sini kan jamak ayun ya. Di dalam ayat yang lain disebutkan tunggal. Di dalam ayat yang lain disebutkan tunggal. Misalnya walitus na'a ala aini. Jadi ketika ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk memasukkan Nabi Musa ke dalam semacam peti, kemudian ditaruh di sungai. Di situ Allah berfirman, walitus ala aini, agar dia berjalan dengan mataku. Ainun satu. Kemudian ada nas yang menunjukkan ganda. Ada nas yang menunjukkan ganda. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yakhfa alaikum, Innallaha laysa bi'awar, wa syara biyadi ila ainihi, wa nal masih ad-dajjal a'warul ain al-yumna, ka'anna ainahu anbatun tawfiyatun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, ini kan Nabi lagi menjelaskan kepada para sahabat tentang Dajjal. Nabi bersabda bahwasanya seluruh Nabi memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Padahal Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah umatku, artinya muncul di zaman Nabi terakhir. Tapi Nabi-Nabi sebelumnya memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal karena saking besarnya fitnah Dajjal. Padahal dia akan muncul di tengah-tengah umat Nabi yang terakhir. Karena saking besarnya fitnah Dajjal. Nabi bersabda, Nuh alaihissalam memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Akan aku sampaikan kepada kalian yang Nabi Nuh belum menyampaikan kepada umatnya. Allah itu tidak akwar, sementara Dajjal itu akwar. Allah itu tidak buta sebelah, sementara Dajjal buta sebelah. Dan Nabi ketika bersabda hadis ini, Nabi sambil memberi isyarat. Allah tidak akwar, adapun Dajjal akwar. Jadi Nabi ketika bersabda ini, Nabi dengan isyarat, dengan memberi isyarat. Allah tidak akwar, tidak buta sebelah. Sementara Dajjal akwar, buta sebelah. Ini menunjukkan Allah memiliki dua mata. Dan kedua matanya tidak seperti Dajjal yang salah satunya akwar. Berarti ini nas menunjukkan Allah punya dua mata. Kemudian ada disebutkan dengan jamak sebagaimana ayat yang sedang kita jumpai. Sebagaimana ayat yang sedang kita jumpai. Wasna'il fulka bi'ayunina. Dan bikinlah kapal dengan mata-mataku. Artinya plural. Artinya jamak. Dan bikinlah kapal dengan mata-mataku. Dan makna dari mata, makna kelaziman adalah pengawasan. Jadi ini bukan takwil, Mata adalah mata. Nah, pertanyaannya kenapa ini jamak? Ada tunggal, ada ganda, dan jamak. Sebenarnya berapa mata Allah?
Sebenarnya berapa mata Allah? Mata Allah jelas dua. Nabi bersabda, titanin. Ini bahasa kita gitu. Nabi Nuh memperingatkan umatnya tapi belum memberitahukan. Aku akan beritahukan satu hal yang Nabi Nuh belum memberitahukan. Dajjal itu akwar, sementara Allah tidak akwar. Dan Nabi ketika bersabda ini dengan memberikan isyarat. Artinya Allah punya dua mata. Tetapi ada nas yang menunjukkan cuma satu mata. Walitusna'a ala aini, agar dia berjalan dengan pengawasanku, disebutkan dengan ainun, singular, tunggal. Kemudian ini disebutkan dengan jama, mata-mata. Gimana memahaminya? Kita tegaskan lagi, nas menunjukkan Allah punya dua mata. Adapun penyebutan dengan tunggal, penyebutan dengan jama, itu lil musyakalah. Kalau mau ditulis monggo. Lil musyakalah. Untuk makna musyakalah. Jadi kesesuaian bahasa. Kesesuaian bahasa. Dan beberapa ayat demikian di dalam Al-Quran, musyakalah. Kesesuaian bahasa. Contoh. Jadi yang dimaksud kesesuaian bahasa, kalau dia diidofahkan dengan tunggal, maka disebutkan tunggal. Walitusna'a ala aini, dan agar dia berjalan dengan aini. Iya ini domir apa? Iya, domir apa? Saya kan tunggal. Karena dia diidofakan dengan tunggal, maka disebutkan tunggal. Walitusna'a ala aini. Jadi lil musyakalah. Jadi ini masalah bahasa. Kemudian contoh yang sedang kita bahas. Wasna'il fulka bi'ayunina. Ini domirnya apa? Nah domirnya itu apa? Nah, ini domir apa? Kami. Jama apa tunggal? Jama. Maka ainunnya disebutkan dengan jama bi'ayunina. Ini musyakalah, kesesuaian bahasa. Kalau domirnya tunggal, maka disebutkan dengan tunggal, ainun. Walitusna'a ala aini. Kalau diidofahkan dengan domir yang jama, misalnya nah jama, maka disebutkan dengan jama. Wasna'il fulka bi'ayunina. Contoh yang lainnya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 61. Dalam surat Al-Anbiya ayat 61. Nabi Ibrahim kan yang menghancurkan patung-patung. Faj'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala kecuali yang disisakan yang gede saja, biar yang dijadikan rujukan. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, zalim dia. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada yang mengatakan, aku dengar Ibrahim itu nyebut-nyebut Tuhan kita. Fa'tu bihi ala a'yunin nas. Fa'tu bihi ala a'yunin nas. Datangkan dia biar mata-mata manusia menyaksikan. Nas itu jama apa tunggal? Nas, jama apa tunggal? Jama. Maka disebutkan dengan jama a'yun. Fa'tubi al a'yunin nas. Nah, sekarang misalnya tentang tangan. Allah memiliki dua tangan. Dan nasnya banyak, baik Al-Quran ataupun hadis. Nasnya banyak. Tetapi masalahnya di dalam nas ada kalanya disebutkan dengan mufrad, tunggal. Ada kalanya disebutkan dengan ganda, dua, dan ada kalanya disebutkan dengan jamak. Sama persis penjelasannya, sama persis. Tangan Allah dua. Allah memiliki dua tangan. Dan keduanya kanan. Jadi jelas, Allah memiliki dua tangan dan keduanya kanan. Nah ini kan nanti penjelasan lagi yang akan datang. Jadi tangan Allah dua. Kemudian disebutkan dengan tunggal, dengan jamak bagaimana? Sama lil musyakalah. Untuk kesesuaian bahasa. Kalau diidofahkan dengan domir tunggal, maka iyatnya disebutkan dengan tunggal.
Kalau diidofahkan dengan domir jamak, baik domirnya itu domir zohir, ya, baik domirnya, baik idofahnya itu kepada zahir ataupun yang selainnya, maka intinya kalau tunggal maka akan disebutkan dengan tunggal. Kalau jamak akan disebut dengan jamak. Contoh, tabarakalladzi biyadihil mulk. Kenapa iyad? Kenapa tunggal? Karena domirnya hu, bukan tunggal. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Karena hi itu tunggal, maka disebutkan dengan tunggal iyad. Kemudian Ali Imran 26, wa biyadikal khair. Wa biyadikal khair. Kenapa iyad tunggal? Kenapa? Karena idofah dengan ka. Ka itu tunggal. Maka di sini iyad disebutkan dengan tunggal. Lil musyakalah, kesesuaian bahasa. Kemudian, misalnya dalam surat Yasin ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka apa yang telah diperbuat oleh tangan kami. Dan di sini disebutkan dengan jamak. Mimma amilat aydina, aidun jamak. Yadun, yadani, aidin. Jadi jamaknya yadun itu aidin, yadun, yadani, aidin. Kenapa disebutkan dengan jamak? Karena idofahnya dengan nah. Awalam yarau anna khalaqna lahu mimma amilat aidina. Jadi bukan 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 tanakut bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, bukan tanakut. Gak mungkin ada ayat dengan ayat bertentangan, tidak mungkin. Allah Maha suci dari sifat salah dan sifat keliru. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira dalam surat An-Nisa. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jika Al-Quran datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan menjumpai kontradiksi yang sangat banyak. Artinya karena dia datangnya dari Allah, maka nggak ada kontradiksi, nggak ada kesalahan. Jadi disebutkannya tunggal, ganda, jamak, bukan berarti nggak jelas. Mata Allah ini berapa? Enggak. Mata Allah sebagaimana nas yang sorry, nas yang gamblang dua. Adapun disebutkan ada kalanya tunggal, ada kalanya jamak. Untuk apa tadi? Untuk apa tadi? Untuk apa? Kok nyebutnya susah? Untuk apa? Musyakalah. Musyakalah. Kesesuaian bahasa. Musyakalah. Kira ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan, dan mohon maaf mungkin suaranya kurang nyaman didengar ya. Karena hari ketiga ini terasa berat. Eh, eh, ini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sekali lagi mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.